Kalau yang nomornya bagian tugas yang kemarin Yang mana mana? Pak? Yang nomor absen yang dari bagian tugas. Nomor absen yang ke bagian tugas. Tugas yang dinas di itu Yang mana sih? masing-masing absen. Yang Beda. mana? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak ada. Masih Pak. Iya. Salah kali. Masih Pak. Iya. Nggak bilang matpala lagi ini. Lagi sakit. Enggak. Nggak ada ya. Masih ya Pak. Iya. Iya sama-sama. Baik teman-teman, kita mulai aja ya. Sambil nunggu teman kalian. Jadi di pekan kedua ini teman-teman, teman-teman akan pelajari seputar serangan kriptografi. Setelah kemarin teman-teman belajar apa itu kriptografi. Harapannya di sini kampus mahasiswa mampu mengemukakan ya serangan terhadap kriptografi dan kompleksitas penyerangannya, lalu mengevaluasi serangan terhadap apa tuh? Serangan tersebut dengan tepat. Kemudian apa yang nanti teman-teman akan pelajari hari ini yaitu seputar kriptografi. Kemudian tujuan kriptografi, serangan kriptografi, kompleksitas serangan. Untuk tatap mukanya paling kita sekitar jam 10 juga udah selesai. Nggak nyampe jam 10. Untuk tugasnya nanti saya berikan teman-teman ya. Untuk hari ini tugas pertemuan 1 atau 2 nanti saya upload di MyBase. Google Form, tinggal di input aja, tinggal diisi aja teman-teman. Oke, indikatornya saya paham atau dosen itu tahu bahwa mahasiswa paham atau enggak ya dari tugas yang saya berikan nanti. Nah, tugas harian itu akan selalu ada, nanti akan berbeda dengan tugas paper atau pembuatan makalah, teman-teman. Untuk ngingetin kalian aja sih hari ini sudah belajar apa sih itu, teman-teman. Oke, dapat menjelaskan serangan kriptografi, dapat mengatasi kompleksitas serangan itu ya. Yang nanti teman-teman hari ini akan teman-teman pelajari. Kita masuk aja teman-teman ke pertemuan kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita sudah memasuki pekan kedua, di mana pekan kedua ini kita akan belajar seputar serangan kriptografi. Namun sebelum ke sana, kriptografi itu apa sih? Kemarin kan sudah nih, kriptografi. Apa? Seingat kalian apa kriptografi? Kripto? Oke, apa? Oke, teknik mengacak pesan agar pesan yang diterima aman. Oke, ada lagi? Ya, seperti itu teman-teman ya. Benar apa yang disampaikan oleh teman kalian. Adalah sebuah teknik menyandikan atau merahasiakan sebuah pesan agar pesan tersebut aman ya atau tidak terbaca. Tentunya jika pesan tersebut dapat dibaca oleh si penerima, maka kita harus melakukan dekripsi atau si penerima tersebut dia memiliki kuncinya. Analoginya seperti itu teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi, pesan itu agar tidak dapat diakses oleh siapapun. Contohnya adalah seperti yang teman-teman pakai, aplikasi-aplikasi yang teman-teman pakai, seperti pada saat teman-teman berkirim email, terus kemudian pada saat teman-teman itu berkirim pesan lewat WhatsApp atau Facebook Messenger, teman-teman. Kemarin sudah cukup jelas saya sampaikan untuk jenis-jenis kriptografi, mulai dari sejarahnya itu, teman-teman. Nah, sekarang kita berlanjut ke serangan terhadap kriptografi, teman-teman. Nah, oke, serangan terhadap kriptografi ya.
yang ini ya. Pembahasan kita kali ini kriptoanalisis, tujuan kriptografi, serangan kriptografi, kompleksitas serangan, contoh penerapan. Baik, teman-teman, di sini kriptoanalisis. Sejarah kriptografi paralel dengan sejarah kriptoanalisis. Kriptoanalisis yaitu bidang ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Teknik kriptoanalisis sudah ada sejak abad ke-9. Jadi teman-teman, orang yang memecahkan sandi tersebut atau pesan tersebut, namanya itu adalah kriptoanalisis, teman-teman. Jadi si kriptoanalisis ini berusaha memecahkan plain text yang sudah berupa cipher itu, teman-teman, ciphertext ya kan. Karena kan posisinya kenapa dia bisa jadi cipher? Kan kemarin kita sudah coba pesan tersebut itu dienkripsi, teman-teman ya. Jadi kan proses, misalnya teman-teman mengirim pesan kata halo seperti ini saya misalnya, si pengirim, terus kemudian si penerima seperti ini, teman-teman. Kata halo ini kan tentu enggak dalam bentuk seperti ini ya, tulisan yang mudah dibaca seperti ini ya, melainkan dia sudah dilakukan enkripsi. Ini masih dalam bentuk plain text istilahnya, teman-teman. Oke, yang ini. Nah ini ketika dikirim, teman-teman, ini harus dilakukan enkripsi. Ya kan? Di sini kan. Enkripsi yang nanti akan menghasilkan pesan itu berupa cipher tuh. Nah ini ciphertext, teman-teman. Oke. Nah, untuk bisa sampai ke sini, teman-teman, si penerima ini harus bisa atau memiliki kuncinya, gitu. Oke. Caranya bagaimana? Dari ciphertext ini, teman-teman, kalau seandainya teman-teman menjadi seorang cyber security analyst, maka teman-teman harus bisa membongkar pesan tersebut di sini. Teman-teman dapat dikatakan atau bisa dikatakan yaitu seorang kriptoanalisis, teman-teman ya, gitu. Nah, di sini teman-teman melakukan decrypt ya, supaya pesan bisa terbaca oleh si penerima, di decrypt dulu. Decrypt, lalu kemudian di sini jadi plain text lagi, gitu. Jadi bisa terbaca. Percakapan kalian istilahnya itu adalah end to end. Gitu. Jadi yang tahu hanya si penerima dan si pengirim aja. Gitu. Kalau kalian nonton anime One Piece ya, teman-teman ya. Kan salah satu krunya kan ada yang yang dia ini berperan penting banget buat ngebongkar apa? Ya. Oke, ya siapa tuh? Ya, itu ya. Jadi ya teman-teman ya. Ya saya sudah lama itu nonton. Dari kecil itu gak tamat-tamat. Oke, nah jadi sepenting itukah seorang cyber security analyst gitu kan? Sepenting itukah seorang Nico Robin itu di krunya One Piece itu, teman-teman? Gitu. Jadi memang perlu ya teman-teman ya untuk memecahkan atau menyandikan pesan tersebut, terus kemudian kita mencoba mencari tahu isi pesan itu apa sih gitu kan. Nanti kan kalau di film itu kan nanti akan berdampak ke alur ceritanya gitu, teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Kriptoanalisis dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan Arab pada abad ke-9 bernama Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq ibnu As-Sabai ibnu Omran ibnu Ismail Al-Kindi, atau yang dikenal dengan sebagai Al-Kindi. Al-Kindi menulis buku tentang seni memecahkan kode, buku yang berjudul Risalah fi Istikhraj Al-Mumma, manuskrip for the Deciphering Cryptographic Message. Al-Kindi menemukan frekuensi perulangan huruf dalam Al-Quran. Teknik menggunakan Al-Kindi kelak dinamakan analisis frekuensi, yaitu teknik untuk memecahkan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter dalam pesan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Alan Turing, teman-teman. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa pesan yang terenkripsi di mesin Enigma itu, teman-teman ya, itu berhasil dipecahkan oleh Alan Turing dan timnya, teman-teman. Gitu. Ya, pesan tersebut kan dalam bentuk cipher nih. Ya, kita bisa menyebut si Alan Turing ini sebagai seorang kriptoanalisis karena dia bisa memecahkan pesan itu. Gitu. Oke. Kriptoanalisis dan kriptologi gitu kaitannya.
kriptografi berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan bidang yang berlawanan, yaitu kriptoanalisis. Kriptoanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptoanalisis, teman-teman. Gitu. Jadi ada orang yang menyandikan, kemudian ada orang yang berusaha untuk membukanya atau membongkarnya. Itu, teman-teman. Ini nanti kaitannya dengan peretas ya, atau hacker atau cracker itu, teman-teman. Gitu. Oke. Jika seorang cryptographer mentransformasikan plain text menjadi ciphertext seperti yang tadi saya sampaikan di sini dengan suatu algoritma dan kunci, maka sebaliknya seorang cryptanalysis berusaha untuk memecahkan ciphertext tersebut untuk menemukan plain text atau kunci. Jadi teman-teman, kita nggak tahu WhatsApp itu dikirim menggunakan metode atau algoritma kriptografi jenisnya apa, teman-teman. Nah, dari sana ya mungkin saja saya berasumsi ya, bisa saja nih teman-teman, kalau saya memposisikan sebagai seorang peretasnya ya nebak-nebak gitu. Itulah salah satu teknik yang dilakukan seperti brute force. Itu nanti akan kita bahas, teman-teman. Itulah kenapa kalau kalian bikin password itu harus diacak. Karakternya itu jangan karakter biasa. Gitu, teman-teman. Oke, baik. Nah, kemarin sudah saya bahas juga kenapa kalian nggak boleh membuat password seperti ini, misalnya admin, terus 123 seperti ini ya. Oke, nah kalau kalian itu kena brute force akun kalian, teman-teman, seorang hacker itu dia memiliki tools ya, atau alat tersendiri atau software. Contohnya adalah kalau kalian nonton film action, biasanya ngebobol bank gitu, misalnya penjahat atau pencurinya atau ada jagoannya tuh yang misalnya ngebobol bank, pasti dia membutuhkan alat tertentu dan biasanya itu kan dicolokin terus kemudian nunggu kan, sama seperti itu teman-teman ya. Di sini tinggal nanti untuk dari ciphertext ya, terus kemudian bisa ke decrypt itu membutuhkan waktu berapa lama di sini teman-teman, gitu. Kalau seandainya teman-teman membuat passwordnya itu huruf atau karakter seperti ini kan cepet banget gitu kan, A dapat gitu kan, kemudian D seperti ini, kemudian M, terus seperti itu cepet banget gitu. Tapi kalau kalian menuliskan kata sandi atau buat kata sandi itu lebih kompleks dengan karakter yang memang cukup bervariasi, tentu di sini akan membutuhkan lama. Misalnya teman-teman ganti ya passwordnya itu seperti ini misalnya, add terus kemudian seperti ini, kemudian seperti ini misalnya, pakai karakter-karakter lah, pakai angka gitu kan, dan seterusnya di sini. Oke, nah seperti ini. Nah tentu kans atau peluang atau probabilitas si hacker atau peretas untuk meretas password kalian memang ada, tapi membutuhkan waktu gitu teman-teman. Untuk nyari karakter ini kan pakai waktu gitu. Nah ini di sini. Berapa lama nih? Ya kalau kalian lihat di film-film itu, hacker membutuhkan waktu gitu untuk meretas sebuah password. Kadang bisa berjam-jam, berhari-hari gitu teman-teman gitu. Nah ini tujuannya kalian disuruh membuat password pada saat buat account itu ya, teman-teman, password secara acak. Tujuannya itu karena kita tahu bahwa di dunia maya, di dunia virtual itu teman-teman ya, itu layaknya seperti dunia nyata teman-teman. Gitu. Kita analogikan seperti itu. Oke, kemarin saya juga memberikan contoh seperti ini. Pada saat kalian berkirim email, ya, berkirim email ya. Di sini misalnya kayak kirim paket aja sebenarnya, gitu ya. Ini kalian atau saya deh. Saya nulis sebuah pesan gitu kan. Kemudian saya coba kirim. Saya langsung kasihkan ke kurirnya lah. Ini teman-teman. Tanpa kurirnya ini ya udah dia terima paket saya, tapi dia lupa kunci gitu, lupa kunci mobilnya dia gitu kan. Kemudian dikirim ya ke si penerima di sini. Oke, bisa aja pesan kalian itu di tengah jalan nanti dibajak di sini, di hijack teman-teman.
Oke, dibajak, kemudian isi pesan tersebut itu bisa dilihat atau bahkan dimanipulasi gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau di web itu kan kemarin sudah saya perlihatkan ya, dia menggunakan HTTPS ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa segala sesuatunya yang berkaitan dengan web, pengiriman data itu dilakukan, pengiriman data itu dilakukan di address bar kita di sini gitu. Kalau ini kan dia infinity, nggak terbatas. Jumlah karakter atau data yang dikirim itu kan nggak terbatas teman-teman. Di sini, di address barnya. Gitu. Makanya di sini kan this connection is secure ya. Kalau kalian ini teman-teman, tuh. Koneksi ini aman, tuh kan diverifikasi oleh Sektigo, DigiSearch. Jadi mereka itu sebuah perusahaan yang verifikasi bahwa web ini terindikasi scam atau enggak. Gitu teman-teman. Oke. Ini nih maksud saya nih di sini nih. Nih. Nah, username dan password ini bisa diambil gitu teman-teman. Biasanya web-web yang sudah memiliki web-web yang berkaitan dengan transaksi itu sudah pasti dia ada fitur SSL-nya di sini, teman-teman. Oke. Nah, nih. Contoh misalnya apa? BCA misalnya. Klik BCA ya, saya coba di sini. Oke, saya masuk ke dalam. Nah, ini di bagian ada form, username terus kemudian password. Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Diverifikasi oleh siapa? DigiSearch, terus kemudian ya harganya mahal. Ini kan sampai namanya itu kelihatan PT Bank Sentral Asia gitu. Sampai muncul itu, kalau BSI kan tadi enggak ya, teman-teman ya. Beda-beda, harganya itu cukup bervariasi. Gitu. Saya kembali lagi ke sini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi tadi kita itu bisa aja isi dari email kita dibajak atau dimanipulasi gitu. Atau diintip lah gitu. Baru setelah itu dikirim ke si penerima gitu teman-teman. Ini ya alangkah lebih baiknya kalian itu membuat aplikasi dilakukan enkripsi gitu. Nanti akan saya bahas teman-teman. Saya lanjutkan dulu di sini. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptoanalisis. Baik kriptografi maupun kriptoanalisis keduanya saling berkaitan, dapat dilihat sebagai seperti gambar di bawah ini kriptologi ya, teman-teman. Terus kemudian di sini ada kriptografinya di bagian bawah di sini. Ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, kemudian ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext ya, untuk kriptoanalisisnya, teman-teman. Oke. Nah, ada empat prinsip ya yang ada di kriptografi ini, teman-teman. Ada empat prinsip ini nggak bisa kalian lewati ketika kalian ingin membuat sebuah aplikasi yang memang berkaitan dengan kriptografi itu, teman-teman. Yang pertama itu adalah kerahasiaan, kemudian confidentiality, integrity, autentikasi, kemudian yang terakhir itu non-repudiation, teman-teman. Oke, yang pertama dulu deh di sini. Tujuan kriptografi adalah memberikan layanan keamanan, aspek keamanan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah confidentiality. Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang tidak berhak untuk membacanya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, tentunya teman-teman harus aplikasi yang berkaitan dengan ini ya, menjaga kerahasiaan atau ada enkripsinya ya. Maka teman-teman ya harus menggunakan konsep ini, prinsip ini, yaitu kerahasiaan, confidentiality ya, teman-teman ya. Oke, saya coba kasih lihat teman-teman di sini. Teman-teman kalau bikin aplikasi itu misalnya menggunakan teknik message digest 5 ya, atau MD5 misalnya. Seperti ini. Saya coba searching MD5. Oke. Kemudian saya coba masuk ke sini MD5 generator ya. Kita coba. Kalau kalian bikin aplikasi pakai XMPP juga sama ya.
ada di sana pilihannya. Oke, di sini teman-teman, saya akan mencoba mengetikkan kata misalnya apapun itu ya, dalam bentuk plain text ya, misalnya halo atau selamat pagi, halo aja deh, 4 karakter. Seperti ini. Oke, halo. Kita lihat halo ini ketika dilakukan enkripsi ini bakalan jadi apa? Oke. Di sini kalau kita generate ya, teman-teman ya, kita klik. Oke, sedang proses nih, teman-teman. Oke. Jadi kata halo yang tadi saya ketik itu telah di-generate dengan menggunakan atau dienkripsi dengan menggunakan teknik MD5 itu nanti hasilnya adalah berupa hash. Contoh lainnya seperti wallet kalian kalau kalian main crypto itu ada karakter-karakter yang nggak beraturan gitu teman-teman. Jadi 4 karakter aja itu langsung berubah jadi seperti itu gitu. Atau SH1 ya, secure hashing algorithm 1 itu nanti akan kata halo tadi itu berubah jadi seperti ini gitu teman-teman. Nah nanti teman-teman ketika membuat aplikasi ya jangan plain, maksudnya orang ngetiin kata halo itu halo beneran, halo bisa dibaca gitu. Misalnya Tokopedia ya, di sini saya coba buka situs, kemudian saya coba buka masuk di sini. Nah nih teman-teman, atau ini aja deh, yang ini tadi. Oke, atau yang ini juga bisa, yang ini. Teman-teman bikin form seperti ini kan, username-nya dimasukin, misalnya saya masukin NIP saya gitu kan, seperti ini. Terus kemudian teman-teman ini masukin password. Masukin password di sini teman-teman. Karakter yang diinputkan oleh si pengguna saya di sini, saya ngetikin kata A. Kalian nggak lakukan enkripsi nih, ya udah A, B, C, D. Pak, ini kan bintang-bintang, nggak kelihatan loh. Ini kan tampilan teman-teman. Tampilannya aja dia bulat-bulat seperti ini. Namun pada dasarnya dia ini ya nggak diapa-apain, belum dienkripsi. Iya, silakan. Ya. Namun pada kenyataannya, realnya, dia ini belum dienkripsi sama sekali, gitu. Nah nanti kalau kalian bikin web atau aplikasi, ini ditambahin, di formnya itu ditambahin, misalnya MD5 kurung buka itu ya, kalau PHP itu teman-teman. Nah kalau tidak dienkripsi teman-teman, ya riskan gitu, rentan. Kemungkinan web kalian itu diretas ya lebih mudah gitu teman-teman, gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Di beberapa tahun yang lalu teman-teman kita tahu bahwa situs kepresidenan ya, bayangin aja di situs pemerintahan gitu kehack teman-teman. Itu sudah hal yang lumrah. Kalau situs kalian dari segi tampilan ya, front end-nya maksud saya ke the face. Saya sering banget bikin situs terus kemudian serang beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan ada aja yang iseng, misalnya ganti halaman saya. Dihapus indeksnya gitu teman-teman, indeksnya. Halaman front end-nya, desainnya, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau sampai database saya diacak-acak gitu ya, atau di database perusahaan itu kok bisa sampai jebol, itu ya agak bisa jadi permainan orang dalam gitu teman-teman. Misalnya bisa aja mantan karyawannya nggak suka, itu teman-teman. Gitu. Kalau ke device itu sudah hal yang biasa gitu teman-teman. Bahkan website kelas pemerintahan itu bisa aja gitu. Itulah sebabnya biasanya Google, terus kemudian Facebook, dia ini mengadakan sayembara teman-teman. Barang siapa yang menemukan port yang memang itu nggak terdeteksi oleh pihak Google atau Facebook, maka si sayembara itu memberikan hadiah gitu teman-teman ke si yang nemuin port itu teman-teman, atau lubang ya, atau backdoor lah itu istilahnya. Itu. Jadi si pihak Facebook itu nggak repot-repot gitu. Ketika dia kena retas ya, ya salah satu layanan dia kena retas, dia nggak pusing-pusing lagi gitu. Dia nggak harus dari awal lagi ngedevelop. Dia justru dia ini memanfaatkan pihak eksternal gitu, suruh nyari ya udah
tinggal orang suruh nyari aja, terus kemudian nanti kalau nemu kita bayar, gitu teman-teman. Karena tadi saya sampaikan, ketika teman-teman sudah di dunia maya, segala sesuatunya itu nggak ada yang aman, cuma kalian bisa meminimalisir gitu kemungkinan-kemungkinan yang tadi akan terjadi, seperti password, kalian disuruh bikin acak gitu kan. Pokoknya intinya harus teliti banget aja gitu teman-teman. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah kerahasiaan. Nanti kalian bikin aplikasi seperti yang tadi. Oh, belum saya lanjutkan. Baik, yang tadi ya. Ini saya coba ngetikin kata halo, ternyata di enkripsi, halo itu kan berupa plain text, di enkripsi berupa karakter-karakter nggak beraturan seperti ini. Nah sekarang kita mau ngebalikin nih. Wah, Pak Miftah nih mau bikin apa sih? Mau ngirim pesan apa sih? Kita coba. Saya searching aja, misalnya saya mau searching aja misalnya decrypt MD5. Loh Pak, kok di googling aja ada Pak? Gampang dong nanti kalau pakai MD5. Ya, gampang teman-teman. Maksud saya seperti ini. Ketika nanti kalian bikin aplikasi ya, di corporate gitu misalnya, di perusahaan, kalian nggak bisa hanya mengandalkan MD5 atau SH1 aja. Kalian coba kombinasikan gitu. Oke? Saya searching nih MD5 decrypt gitu. Coba gitu kan. Coba kita masuk nih. Klik di sini. Kemudian saya coba ke sini lagi ya. Saya mau yang dikirim sama saya, misalnya Pak Miftah ngirim kalian, ini saya copy. Terus kemudian saya coba ke situs penyedia nih teman-teman, decrypt, kita paste di sini. Oke, karakternya jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus kemudian kita decrypt ya. Hasilnya apa? Kita lihat di sini, decrypt. Oke, nah seperti ini. Jadi karakter yang tadi kita enkripsi teman-teman itu bisa kita coba buka itu dengan menggunakan, misalnya kalau MD5 ya udah, kalau teman-teman tahu ya nanti ya, kalau teman-teman tahu encryptnya menggunakan MD5 ya decryptnya juga pakai MD5 gitu. Nanti teman-teman bikin aplikasinya untuk projectnya cukup seperti ini aja, terserah mau pakai PHP, mau pakai Python, apapun itu terserah. Jadi bisa enkripsi sama dekripsi. Saya mintanya seperti itu, sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu teman-teman. Nah ini konsep enkripsi dan dekripsi. Pak, kalau saya bikin aplikasi dengan menggunakan ini percuma aja dong Pak. Karakter yang saya buat itu kayaknya di googling aja, dicari pakai Google, pakai AI, kayaknya sekarang cepet banget dapatnya. Iya teman-teman, cepet kebongkarnya gembok kalian itu, gembok kalian nggak canggih gitu kan. Jadi seperti ini tekniknya. MD5 teman-teman, MD5. Nah ini ya, ditambah misalnya kalian pakai enkripsi apa nih nanti, gitu. Pakai enkripsi apa nih? SH1 ditambah-tambahin gitu aja teman-teman, gitu. Itu akan menyulitkan dibanding kalian menggunakan ini salah satu doang, MD5 atau SH1 aja, gitu. Oke, ini oke untuk kalian bikin aplikasi di awal ya. Dalam tahap pembelajaran oke, ini aja nggak apa-apa, gitu. Asalkan jangan plain text, jangan nggak di-encrypt sama sekali. Ketika kalian nanti membuat aplikasi di bagian verifikasi untuk masukin misalnya username terus kemudian password itu teman-teman, gitu. Oke. Nah ini teknik sederhananya. Saya lanjutkan lagi teman-teman di sini. Harus rahasia teman-teman ya. Harus rahasia. Kemudian di sini data integrity, integritas data. Layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Apakah pesan yang diterima masih asli atau tidak mengalami perubahan atau modifikasi. Tadi saya sampaikan teman-teman. Ketika kalian membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan enkripsi ya atau penyandian sebuah pesan, maka teman-teman harus yang pertama itu rahasia. Pesan itu nggak bisa dibaca, terus kemudian ini. Data itu ketika di perjalanan, ketika dikirim, itu pernah diubah atau enggak gitu. Udah pernah diubah atau dimodifikasi atau belum gitu. Makanya nanti ada tanda tangan digital, public private. Saya ngirim email nih. Analoginya ya, saya coba tarik ke dunia nyata. Saya mau ngirim paket, Bang. Kasih kurirnya, ini ya Bang ya.
kirimin dong ke alamat si ini gitu. Abangnya lupa ngunci nih. Dia main taruh aja di kotak barangnya dia kan, gitu kan, tempatnya dia. Dikirim, pas di perjalanan nggak tahu, gitu kan. Entah itu lagi abangnya lagi ngaso gitu kan, bisa aja diambil paketnya gitu kan, terus diambil sebagian terus dibalikin lagi, itu bisa aja teman-teman. Terus di sini nyampe baru dikirim gitu. Kalau di email tadi itu ya, saya ngirim email itu dibajak di tengah jalan pada saat pentransmisian pengiriman data, dimanipulasi atau dilihat, kemudian dibalikin lagi atau isinya diubah, baru dikirim lagi si penerima, gitu teman-teman. Nah, di sini email UT udah dibuka atau udah dibuka atau belum, kita kan nggak tahu teman-teman. Analogi lainnya kalau di zaman film-film kolosal tuh ya, biasanya mereka ketika ngirim surat pakai apa? Untuk yang menandakan bahwa ini nih surat dari kerajaan ini, terus kemudian dikirim untuk ke misalnya kerajaan ini, dia pakai apa biasanya? Oke, bukan medianya maksud saya. Bahwa surat itu dari perusahaan ini. Oke, stempel ya teman-teman ya. Biasanya kalau di film-film kolosal tuh dia stempelnya itu yang punya petingginya dikalungin. Dijadiin kalung teman-teman gitu. Dia pakai stempel. Itu teman-teman. Stempel itu kan sampai sekarang masih ada gitu teman-teman. Nah, nanti kalau sifatnya digital gimana? Nanti ada tanda tangan digital. Oke, sekarang saya coba kasih lihat seperti ini. Pak, tanda tangan digital itu seperti apa sih? Tanda tangan digital itu seperti apa teman-teman? Sepengetahuan teman-teman seperti apa tanda tangan digital? Tanda tangan yang di-scan? Bukan. Atau apa? Tunggu, saya mau buka apa? Oke. Tanda tangan digital itu apa? Bentuknya seperti apa? Hah? Tanda tangan digital bentuknya seperti? Ini aja deh. Oke. Baik. Iya. Baik teman-teman. Tanda tangan digital bentuknya bukan barcode. Bukan. Tanda tangan digital teman-teman, bentuknya itu yang tadi, hash yang tadi itu, yang karakter yang banyak tadi itu, yang D5 tadi itu. Ini kan barcode kalian bisa bikin kali, ya. Dari hash tadi itu, karakter-karakter acak itu dikonversi jadi barcode, gitu teman-teman. Oke, baik. KHS kalian biasanya dia ada tanda tangan digitalnya tuh, KHS kalian. Dia ada karakter-karakter yang panjang banget, KHS kalian. Seharusnya ada, gitu. Jadi pada saat kalian nyetak, gitu teman-teman, kalian nyetak itu kan di print mau nggak mau kan, di print. Ya tentunya pihak kampus ngeliat ini dokumen asli atau enggak nih, gitu. Ngeliatnya berdasarkan mana? Tanda tangan digital tadi itu, gitu. Nah ini kalau di kampus UBSI dikonversi ya. Karakter-karakter kode itu dijadiin barcode gitu. Oke, jadi tanda tangan digital itu ada yang beranggapan tanda tangan digital itu adalah tanda tangan kita, terus kemudian di-scan gitu, di-scan, terus kemudian dimasukin di dokumen kita. Gak seperti itu. Oke, ini bukan tanda tangan digital ya, bukan. Sekali lagi ini bukan tanda tangan digital yang tanda tangan seperti ini, gitu. Kode-kode itu yang nanti akan dijadikan tanda tangan digital kita, gitu teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan lagi teman-teman di sini. Nah, di sini ya, teman-teman dapat lihat bahwa tadi itu yang pertama confidentiality, lalu kemudian integritas data integrity. Pesan ini udah diubah atau belum gitu? Sudah dimodifikasi atau belum? Contoh yang lain adalah seperti kemarin Julius Caesar itu ingin mengirim pesan ke
para bawahannya gitu, atau gubernurnya lah gitu teman-teman. Tapi sayangnya dia menggunakan teknik kriptografi sederhana gitu, yang simetris. Artinya apa? Pesan yang diberikan oleh Julius Caesar ke si penerima, itu otomatis si penerima itu harus bisa dan tahu cara membukanya. Problemnya adalah, masa si Julius Caesar ngasih tahu misalnya perantara yang lain seperti kurirnya? Kan nggak mungkin. Ini yang menyebabkan nanti lahirnya tadi signatur ini ya, public sama private gitu, tanda tangan digital sama tanda tangan private sama public gitu teman-teman. Oke, public key sama private key itu yang nanti implementasinya di tanda tangan digital gitu. Ini problem. Kalau seandainya Julius Caesar kasih tahu, tolong dong sekalian kasih tahu ini loh cara ngebukanya ke kurirnya, ya percuma aja. Kurir itu nanti bisa aja ngebaca isi pesan yang ditulis oleh si Julius Caesar gitu teman-teman. Di sini problem untuk teknik yang Julius Caesar itu pakai, atau ya kita tahu di era itu ya itu cukup revolusioner teman-teman gitu kan. Dia masuk ke dalam kategori kriptografi klasik gitu. Oke. Nah, nanti akan melatar belakangi lahirnya itu public key sama private key. Implementasinya digital signature tadi itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nih, autentikasi. Layanan yang untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi, user authentication, dan untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan ini datangnya dari mana sih? Apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang benar, dan nanti apakah pesan yang diterima juga nanti bakalan diterima sama si penerima gitu. Bisa aja kurirnya ini salah ngirim nih ke alamat sebelah gitu kan, sebelah rumahnya gitu kan, atau ya salah kirim, itu bisa aja teman-teman. Nah, maka ada yang namanya autentikasi gitu. Kalau teknik Julius Caesar ini ya benar-benar kalau diimplementasikan sekarang ya enggak banget gitu. Maksudnya terkesan usang gitu teman-teman. Nah, dengan adanya autentikasi ini teman-teman nih, di pesan itu teman-teman, pesan yang dikirim oleh si kurir tadi itu, pesannya itu misalnya udah digembok gitu ya. Kemudian isi pesannya itu ngebukanya juga si penerima juga harus punya kuncinya sendiri gitu teman-teman. Itu yang nanti akan melahirkan public key sama private key itu teman-teman. Secara sederhananya public key itu saya coba kasih ke si kurirnya, sementara private key-nya itu tetap disimpan oleh saya sama si penerima gitu. Ini nanti deh pembahasannya untuk yang public key sama private key gitu. Jadi stempel itu teman-teman, ya yang tahu ya, yang punya ya saya sama si penerima aja, gitu teman-teman. Oke, kalau kriptografi klasik kan paling berhenti sampai sini, integritas aja, sama rahasia sama sini aja. Oke, nah kalau sekarang ada autentikasinya ya nggak bisa nih, dua-duanya nih harus punya kunci, gitu. Dan yang terakhir di sini ya, non repudiation, penyangkalan. Layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan menyangka melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangka telah menerima pesan. Mencegah pihak menyangka telah mengirim informasi. Gitu aja. Ini blackmailing, maksudnya kalian menerima pengumuman-pengumuman yang ada di ruang mahasiswa sekarang itu, edaran-edaran itu benar gak dari kampus BSI gitu kan? Benar gak dari kampus BSI? Gitu. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Tapi di sana teman-teman dokumen yang dikirim oleh pihak kampus selalu ada semacam stempel atau tanda tangan digital yang tadi itu teman-teman di sini. Non repudiation. Ketika kampus mengeluarkan sebuah dokumen, pasti dia selalu ada tadi teman-teman di sini. Nah, di sini pasti selalu ada tanda tangan digitalnya gitu. Jadi konsep atau prinsip non repudiation ini ya sudah ada di sini kan. Bisa aja. Kenapa harus ada ini non repudiation ini penyangkalan? Bisa aja nih kampus itu dia menyangkal bahwa mengeluarkan surat edaran ini gitu. Kalau seandainya nggak ada semacam stempel ya atau tadi autentikasi tadi itu ya teman-teman ya. Itu bisa aja gitu. Makanya tadi kita masuk ke
public key, private key nanti yang lebih kompleks itu masuknya ke kriptografi modern, teman-teman. Gitu. Oke. Dan saya coba lanjutkan lagi di sini. Nah, ini non-repudiation. Ini ya. Jadi teman-teman, ketika dokumen yang kita kirim atau dokumen yang kita kirim ke si penerima, di sini harus kita berikan sebuah semacam penanda gitu teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya tidak terjadi penyangkalan, baik itu si pengirim maupun si penerima, gitu. Oke. Jadi keempat prinsip ini teman-teman harus ada pada saat teman-teman membuat aplikasi berbasis kriptografi. Yang pertama itu confidentiality, kemudian data integrity, lalu kemudian autentikasi dan non-repudiation, gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat jenis-jenis serangan kriptografi ya, teman-teman. Berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi, serangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu serangan pasif atau passive attack. Pada serangan ini, penyerang tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan penerima, namun penyerang menyadap semua pertukaran pesan antara kedua entitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang digunakan untuk kriptoanalisis. Nah, ini teknik penyadapan ya, teman-teman ya. Contohnya adalah kalau kalian di film-film itu biasanya si detektifnya itu dia mendekati gitu, calon atau target di mobil van gitu ya teman-teman. Terus kemudian dia coba melakukan penyadapan, tapi tanpa ada serangan sama sekali gitu, nguping bahasanya, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Beberapa metode penyadapan antara lain wiretapping, penyadap mencegah data yang ditransmisikan pada saluran kabel komunikasi dengan menggunakan sambungan perangkat keras. Ini kalian sering lihat di film-film ya, teman-teman ya. Kemudian electromagnetic eavesdropping. Eavesdrop ini nguping bahasa Indonesianya. Oke. Penyadap mencegah data yang ditransmisikan melalui saluran wireless, misalnya radio dan microwave. Terus kemudian acoustic eavesdropping. Oke, menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh suara manusia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke serangan aktif. Kalau serangan pasif ini, teman-teman, ya si hacker itu atau si peretas itu, teman-teman, ya dia menggunakan dengan cara yang halus gitu, teman-teman. Gitu. Teknik-teknik yang dipakai ini ya. Oke. Nah, sekarang aktif nih. Contoh salah satunya adalah brute force yang tadi saya terangkan di awal, teman-teman. Pada jenis serangan ini, penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Misalnya, penyerang mengubah aliran pesan seperti menghapus bagian ciphertext, mengubah ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan, dan sebagainya. Oke, kita lihat ya. Berdasarkan banyak informasi yang diketahui oleh kriptoanalisis, maka serangan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu ciphertext only. Ada jenis serangan yang paling umum namun paling sulit karena informasi yang tersedia hanyalah ciphertext aja. Kriptoanalisis memiliki beberapa ciphertext dari beberapa pesan, semuanya dienkripsi dengan algoritma yang sama. Oke. Kemudian ada non-plain text, jenis serangan di mana kriptoanalisis memiliki pasangan plain text dan ciphertext yang berkoresponden. Kemudian chosen plain text, serangan jenis ini lebih hebat daripada non-plain text karena kriptoanalisis dapat memilih plain text yang dimilikinya untuk untuk dienkripsikan, yaitu plain text yang lebih mengarah ke penemuan kunci. Kemudian ciphertext attack, ada jenis serangan di mana kriptoanalisis memilih ciphertext untuk didekripsikan dan memilih akses ke plain text hasil dekripsi. Chosen text. Berikutnya ada jenis serangan yang merupakan kombinasi chosen plain text attack dan chosen ciphertext attack. Oke, berdasarkan teknik yang digunakan dalam menemukan kunci, maka serangan dapat dibagi menjadi 4 ya. Ini yang tadi, teman-teman. Berdasarkan banyaknya informasi ya. Kalau kita lihat ada 5 tadi di sini. Terus bentuknya, tekniknya seperti apa untuk melakukan peretasan dengan menggunakan ciphertext ini, teman-teman nih. Kan dia bilang kan di sini, teman-teman, kita lihat bahwa kadang ada peretas yang memang menebak-nebak karakter yang digunakan oleh si penerima itu, teman-teman. Bisa aja potongan
potongan algoritma yang dia pakai, terus kemudian ditebak lagi gitu teman-teman. Ini karakter apa sih yang dia pakai? Kemudian metode algoritma apa yang digunakan untuk melakukan enkripsi? Macamnya banyak teman-teman untuk tekniknya ya. Kita lihat di sini. X-house attack atau brute force attack yang tadi saya sampaikan adalah serangan untuk mengungkap plain text. Yang tadi plain text teman-teman tulis kata halo atau kunci dengan menggunakan semua kemudian kunci. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa seorang peretas atau hacker dia itu memiliki tools untuk membuka atau mendekripsi plain text yang sudah dijadikan ciphertext itu teman-teman. Tapi di sini ya dengan semua kemungkinan yang ada. Kalau karakter kalian itu misalnya buat passwordnya itu A, ya udah cepet gitu kan. Si peretas itu nggak membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi gitu kan. Komputer biasa aja bisa pasti kan gitu. Tentu teknik brute force ini dia membutuhkan waktu teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta dia punya komputer buat ngebongkar itu atau tools itu langsung sepersekian detik, enggak gitu. Baik lagi tergantung karakter yang di enkripsi itu teman-teman. Gitu di sini. Diasumsikan kriptoanalisis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan. Selain itu, kriptoanalisis memiliki sejumlah ciphertext dan plaintext yang bersesuaian. Jadi di sini si peretas atau hacker itu mencoba menguji menebak-nebak gitu teman-teman. Teknik brute force di sini. Kemudian di sini analytical attack. Pada jenis serangan ini, kriptoanalisis tidak mencoba-coba semua kemungkinan kunci, tapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurai kemungkinan kunci yang tidak ada. Diasumsikan kriptoanalisis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan. Analisis dapat menggunakan pendekatan matematik dan statistik dalam rangka menemukan kunci. Di sini teman-teman. Kalau kita berbicara analytical attack, di sini dia nggak melakukan brute force, tapi si peretas itu dia mencoba apa namanya di sini? Mencoba semua kemungkinan dengan kunci, tapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk meraih kemungkinan kunci yang mencoba menganalisa gitu teman-teman. Gitu. Ini menggunakan algoritma apa? Gitu. Jadi nggak menggunakan teknik seperti brute force. Gitu. Kalau brute force kan dia langsung nih nebak-nebak pakai tools atau superkomputer misalnya. Kalau ini dia langsung ke metodenya, gitu. Oke. Nah, real-time key attack kriptoanalisis memiliki ciphertext yang dienkripsi dengan dua kunci yang berbeda. Kriptoanalisis tidak mengetahui kedua kunci tersebut, namun ia mengetahui hubungan antara kedua kunci. Misalnya mengetahui kedua kunci hanya berbeda 1 bit. Ini nanti kaitannya dengan public key sama private key, teman-teman. Rubber host cryptanalysis. Ini mungkin jadi serangan yang paling ekstrim dan paling efektif. Penyerang mengancam, mengirim surat gelap atau surat kaleng, atau melakukan penyiksaan sampai orang yang memegang kunci memberinya kunci untuk mendekripsi pesan. Ya kalau cara ini memang kasar teman-teman ya, yang ini ya. Jadi si penerima itu ya atau si pengirim itu apa namanya? Dipaksa gitu teman-teman. Dipaksa untuk menyerahkan metode apa sih yang sebenarnya dia pakai gitu. Oke. Rubber host cryptanalysis yang ini. Kemudian di sini kompleksitas serangan. Kompleksitas serangan dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu kompleksitas data atau data complexity. Jumlah data, plaintext dan ciphertext yang dibutuhkan sebagai masukan untuk serangan. Semakin banyak data yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, semakin kompleks serangan tersebut, yang berarti semakin bagus sistem kriptografi tersebut. Nah, balik lagi ke sini tadi teman-teman. Semakin kalian membuat atau melakukan enkripsi atau menggunakan metode algoritma yang kuat, maka si peretas juga membutuhkan waktu untuk membuka atau mendekrip karakter yang sudah dienkripsi tersebut, teman-teman. Gitu. Jadi kita lihat ya, semakin kompleks serangan tersebut, yang berarti semakin bagus sistem kriptografi tersebut. Itu teman-teman. Kalau sederhana kan ya si peretas nggak perlu mereka itu bersusah payah membuat metode-metode ya yang berusaha untuk membongkar atau tadi mendekrip ciphertext tersebut teman-teman. Karena dari segi kompleksitasnya itu ya teman-teman udah kuat gitu metode atau algoritma yang teman-teman pakai.
Kemudian kompleksitas waktu atau time complexity. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, berarti semakin bagus kriptografi tersebut. Jadi semakin seorang hacker itu peretas itu melakukan peretasan, dia membutuhkan waktu yang lama, artinya kunci atau teknik penyandian yang kalian lakukan itu udah bagus gitu. Karena ya si si peretas itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau cepat, ya otomatis dari segi time complexity-nya teman-teman nggak memenuhi untuk yang ini. Kemudian kompleksitas ruang memori, space atau storage complexity. Jumlah memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, semakin banyak memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, berarti semakin bagus sistem kriptografi tersebut. Jadi kalau seandainya si peretas itu menjumpai sebuah pesan yang disandikan ya teman-teman ya, dan tingkat kompleksitasnya itu tinggi, maka dia menggunakan beragam metode-metode gitu untuk membongkarnya, dan itu kan akan butuhkan resource teman-teman atau memori gitu di toolsnya dia atau komputernya dia gitu. Contoh penerapannya, peningkatan pengamanan data file menggunakan algoritma kriptografi AES. Ini kriptografi modern kalau sudah masuk ke AES ini teman-teman, dari serangan brute force, diambil dari Indra Gunawan tahun 2021. Beberapa metode yang digunakan untuk pembobolan data adalah dengan menggunakan metode brute force. Jadi metode brute force ini masih sampai sekarang masih sering dipakai teman-teman ya. Metode brute force ini. Oke. Maka untuk dapat mengantisipasi dari pembobolan data tersebut diperlukan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengamankan data yang diantaranya menggunakan ilmu kriptografi dengan menggunakan AES, Advanced Encryption Standard. Ini masuknya ke kriptografi modern. Dengan menggunakan metode ini diharapkan sedikitnya dapat meningkatkan keamanan data file yang digunakan dan disimpan dalam arsip digital, teman-teman. Oke. Baik, teman-teman, di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan kriptografi ini? Atau ada yang mau curhat, cerita gitu seputar kriptografi?